Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'dah. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Sidang jamaah kajian Ahad pagi rahimakumullah, Bapak Ibu hadirin hadirat ingkang sami ingkang tansah dipun mulyakaken dening Allah taala. Monggo kawula dherekaken tansah munjukaken ras puji syukur wonten ngasor dalem Allah taala. Bilih enjang menika kita tasih kaparingan nikmat sehat, nikmat kesempatan saged rawuh wonten ing ngaji Ahad pagi ingkang menika sinaosa kawontenanipun Raden boten sekeca. Kula yakin panjenengan nggih kathah ingkang boten sekeca. Nggih to. Kula nggih niki nembe tele-tele. Pangapunten saestu bilih suara kula bindeng. Saestu akhir-akhir menika kita menika ngraosaken kawontenan Jawa suasana cuaca ingkang kurang bersahabat. Langkung-langkung Jawahipun nggih rata, mboten enjang, mboten dalu. Kadang dibahas salat subuh mawon Jawa. Niki wau kula budal niki nggih Jawa. Mila Bapak Ibu, kula ngingotaken dumateng kula pribadi sumrambahipun panjenengan sekalian, Jawa niku ukuran keimanan. Caranipun Gusti Allah ya kangge ngukur keimanan kula lan panjenengan. Kula tahu sing kesa sekedhik. Dengan perantara hujan Allah akan mengukur keimanan kita. Rumiyin nalika mboten nate Jawa, kemarau panjang, tidak kunjung hujan. Banyak orang berharap, berdoa, memohon kepada Allah Ta'ala supaya diparingi Jawa. Saben bibar sholat wajib ndonga, bibar sholat Jumat ndonga, ngantos-ngantos sholat istisqa. Kula nate sowan Mbah Yai ten nggen kula mriku. Mbah Yai monggo panjenengan kula dhewekke ngimami sholat istisqa ten alun-alun Kabupaten Sragen. Mengke kula damel acara panjenengan ingkang ngimami, panjenengan ingkang mimpin donga. Niku Mbah Yai sing kula pandang nggih ten Sragen pun kondang. Lah kok jawabane ngeten. Aja ngajak aku Mas, isin aku nek ora dikabulke ujan. Lah panjenengan kan mboten pede nyuwun Jawa. Nah, semua diminta setelah sholat wajib minta kepada Allah hujan, istisqa juga diminta kepada Allah, tapi tidak kunjung hujan. Ternyata ada penyumbatnya, ada hal yang bisa menyumbat turunnya hujan. Apa itu? Rasulullah SAW menyebutkan wala yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qitra minas sama walau lal bahaim lam yumtiru. Dan seandainya mereka tidak menahan harta
mereka tidak mau mengeluarkan zakat mereka, sungguh pasti Allah akan menahan hujan dari langit. Dan terus dahulu mboten jawab, usaha pun dikerahkan semuanya, doa sudah, istisqa sudah, ternyata tidak turun hujan, berarti faktornya adalah masih banyak kaum muslimin yang enggan mengeluarkan zakat. Ini masalah. Berarti hujan Allah gunakan untuk mengukur tingkat keimanan. Ternyata ada orang beriman yang masih enggan mengeluarkan zakat. Kondisi kedua, sholat istisqa pun ada yang berdoa di masjid, tapi ternyata ada banyak dan tidak sedikit di antara kaum muslimin yang mintanya bukan kepada Allah, tapi dia minta kepada pawang hujan. Jangan ewoh tetap mereka pripun. Niki pripun Pak? Iki mboten jenengan andani mene donge malah deres. Padahal Rasulullah SAW menyebutkan man ata kahinan aw arafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina yawman. Barang siapa yang mendatangi dukun, tukang ramal, pawang hujan, ya, paranormal, kemudian dia bertanya tentang sesuatu, sungguh tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. Jadi enten sing goro-goro udan itu, goro-goro udan, kira konangan boten bayar zakat. Goro-goro udan salah dalam meminta kepada Allah. Yang ketiga ada setelah Allah turunkan hujan, tapi kemudian dia menyandarkan hujan itu bukan kepada Allah, tapi hujan ini karena faktor bintang ini karena faktor cuaca, karena macam-macam. Yang ketiga, Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadisnya, ketika itu Rasulullah SAW salat subuh pada malam harinya hujan deras. Pada saat subuhnya Rasulullah bersabda kepada para sahabat, hal tadruna madza qala rabbukum? Apa yang kalian ketahui? Apakah kalian tahu apa yang difirmankan Allah baru saja kepadaku? Maka para sahabat mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka Rasulullah mengatakan, qala Allahu azza wa jalla, Allah berfirman, asbaha ibadi mu'minun bi wa kafirun bil kawkab, wa kafirun bi wa mu'minun bil kawkab. Pagi hari ini ada hambaku yang menjadi iman kepadaku dan ingkar kepada bintang. Tapi ada juga hambaku yang ingkar kepadaku tapi beriman kepada bintang. Man qala mutirna ya, bifadlillahi, barang siapa yang mengatakan hujan ini adalah rahmat Allah, anugerah dari Allah, maka dia adalah orang yang beriman kepadaku dan ingkar kepada bintang-bintang. Tapi bagi siapa yang mengatakan hujan ini turun karena faktor cuaca, faktor ini, faktor bintang ini, kemudian mengabaikan keterlibatan Allah, maka dia telah ingkar kepadaku dan beriman kepada bintang-bintang. Bapak Ibu saudara rahimakumullah, indang menika kita mboten badhe bahas masalah Jawa. Namun selingan kemawon. Kita badhe ngaos magepokan kalih perilaku binatang yang tidak boleh ditiru. Terus wonten Al-Qur'an hadis itu ada potret karakter perilaku binatang. Engkang perilaku niku ketika kita lihat itu ternyata jelek dan tidak pantas, tidak boleh kita ikuti. Insya Allah sampun sak kula aturaken makaten. Nggih. Makalah itu wonten grup insya Allah sampun. Kita tinggalin setunggal Bapak Ibu. Yang pertama, perilaku kala jengking. Besok kalau jengking, kalau jengking niku kewan sae napa mboten? Mboten. Karakteripun jahat, senengane ngentut. Jadi karakteripun jahat, senengane ngentut. Ngentut itu mboten pandang bulu, sinten mawon sing cedhak mriku dientuk. Malah kaporo
Rasulullah SAW kemawon nate dientuk nalika salat. Ayo ngajar iki. Wong salat dientuk. Nalika Kanjeng Nabi salat dientuk kala genting. Mila Aisyah radhiyallahu anha berkata, An Aisyah qalat lada qatin Nabi sallallahu alaihi wasallam aqrabun wa huwa fi sholati. Rasulullah sallallahu disengat kalajengking. Faqala Rasulullah kemudian bersabda, la'allahul aqrabat. Semoga Allah melaknat kalajengking ini. Kenapa? Maka da'ul musalli wa ghairal musalli. Karena dia telah tidak membiarkan seorang pun, baik dia sholat maupun tidak sholat, dia tetap disengat. Mboten pandang bulu iki wong soleh no mboten, pokoknya pengen ngentuk. Maka karakter buruk ini, dia tinggal dimanapun dia akan bikin onar, bikin orang lain tidak nyaman. Ini sangat bertentangan sekali dengan nasihat Rasulullah SAW. Rasul mengatakan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu orang yang bisa membuat orang lain nyaman. Orang Islam lain itu aman dari kejahatan tangannya, dari kejahatan lidahnya. Jadi lidah kita juga membuatnya orang lain nyaman, tangan kita juga bisa membuat orang lain nyaman. Kalau ada orang hidup gesang dan kampung masyarakat, dan kampung dan masyarakat, marah itu beri deg-degan dari suatu ru. Nah, tadi kalau jenting pak, waduh mulai. Biasanya orang mulai ini barang mulai semarahi rasa turu, malah ngentok. Yang pertama, berarti tidak boleh kita tiru karakter jahatnya. Dia selalu berbuat jahat kepada orang lain, baik kepada orang yang baik ataupun orang yang buruk. Orang baik digambarkan Rasulullah dengan orang yang sholat, orang yang buruk digambarkan Rasulullah orang yang tidak sholat. Nomor 2, burung elang. Makhluk elang itu jadi saya, tapi dia ini hampir sama dengan kalajengking mau. Ya, karena dia punya karakter jahat. Ya. Karakter jahatnya apa? Dia mau makan daging burung yang sejenis. Kalau ada hewan yang makan manusia itu makan daging kambing, daging sapi, gitu. Itu sesuatu yang wajar. Tapi kalau burung elang ini dia mau makan daging elang, berarti kanibal. Dia mau makan daging. Kalau ada manusia kok punya karakter dia mau makan daging manusia, berarti ini kan ada. Nah itu ada. Ternyata Rasulullah pernah mengingatkan kepada kita, ijtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni ismun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'du. Janganlah kalian ghibah. Ayuhibbu ahadukum an yaqula lahma akhihi maitan fakaritum. Apakah kalian suka makan bangkai saudara kalian sementara kalian jijik dengan bangkai itu? Jadi manusia itu kalau dia punya karakter suka ghibah, ghibah itu apa? Menyebut keburukan orang lain yang orang lain itu tidak suka keburukannya disebut. Nah, itu namanya ghibah. Kalau soalnya ngerasa ya, itu digambarkan oleh Allah Taala seperti orang yang makan bangkai saudaranya. Berarti persis kalian lagi. Padahal itu pun pribadi, pun angel. Tidak. Jadi orang merasa ini dia kayak bendino. Mila monggo. Tapi Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar juga disebutkan oleh beliau di dalam kitab Sarah Sahih Muslim. Imam Nawawi
menyebut ada beberapa keadaan yang dia tidak termasuk dalam kategori ghibah. Meskipun dia menyebut keburukan orang lain, tapi ini tidak masuk dalam kategori ghibah. Artinya boleh dilakukan. Napa niku? Yang pertama, tadzallum. Tadzallum itu apa? Ada orang yang disikapi dolim kemudian dia lapor kepada yang berwajib. Itu namanya tadzallum. Ada perbuatan dolim, ya. Kemudian orang yang didolimi ini dia lapor kepada pihak berwajib, Pak, kalau lapor, titik mulai itu 10 ini dicolong kok, tinggal 5 ini. Lah sing nyolong sinten? Sing kula turun gawe ini kok, ini disebutkan, ini nama ini. Tadzallum itu menyebut keburukan orang lain dengan data-data yang sudah kuat. Ini datanya ini. Itu namanya tadzallum. Itu boleh. Dia mau tidak mau harus menyebut keburukan orang lain, tapi tujuannya tadi mengadukan perbuatan dolim. Itu tidak apa-apa. Betul apa-apa. Satu. Yang kedua, al-isti'anatu fi taghyiril munkar. Melaporkan, menyebut keburukan orang lain, tapi tujuan utamanya adalah taghyiril munkar, untuk merubah sebuah kemungkaran. Umpami kampung panjenengan enten tiyang kang mabuk, umpami. Lah dino-dino kok yo nang regol nang kampleng pos, gitu. Juagongan ten mriku mabuk, dilekne Pak RT ngene mboten digagas. Bingung. Akhirnya warga masyarakat berkumpul bermusyawarah, ketemu dengan Pak RT, Pak Polisi Rambukan, pripun iki carane. Disitulah pembahasan bagaimana supaya kemungkaran itu hilang. Itu menjadi salah satu hal yang boleh dilakukan. Kenapa? Tujuan utamanya adalah merubah sebuah kemungkaran. Merubah sebuah kemungkaran tidak mungkin terwujud kecuali menyebut keburukan si pelaku kemungkaran. Itu tidak masalah, tidak termasuk dalam bagian ghibah. Dua. Yang ketiga, al-istifta. Al-istifta itu meminta fatwa. Bapak Ibu, ya, dalam keluarga mungkin sangat mungkin terjadi cekcok antara kakung kali putri. Kadang-kadang gesek. Gesek mboten ketemu. Nah, ibu lapor kali Mbah Yai, kula nyuwun tulungi saestu, bojo kula niku seminggu mboten mantuk. Mboten tau nyakoni. Upele ra umur, pami. Sudah pulang-pulang ngene bolak-balik mboten digagas iki pripun? Seorang istri dia ingin mencari jalan keluar konflik keluarganya, dia mengadukan masalahnya kepada seorang ustaz, minta fatwa. Kula niki kedah pripun? Nek pun tolong sasi petang sasi mboten tau diblonjo ini pripun kula. Itu ndak apa-apa. Kenapa? Karena tujuannya untuk mencari jalan keluar. Solusinya pripun? Mau tidak mau harus bercerita kepada orang yang dianggap punya kemampuan untuk memberikan solusi. Itu namanya istiqlal, minta fatwa panjenengan. Saya pripun ini? Oke. Ya sudah, besok masih cari ini diribuk bareng-bareng lah. Itu namanya al-istifta. Yang keempat, ikhdaru minal fitnah. Menyebut keburukan orang lain karena dikhawatirkan memunculkan fitnah. Misal, gen kula niku saiki lebih model. Model tiang niku ngapusi, tapi model niku melas. Jadi umpamane sak kampung mriki enten ustaz enten nggih. Mungkin tiang iki mau soalnya nggih ustaz A. Ustaz, saestu kula niku jamaah panjenengan. Kula remen sangat kali panjenengan jamaah panjenengan. Kula niku kan pundi-pundi panjenengan kula nderek terus. Pengajian ten niku kula nggih nderek, tentu nggih nderek. Cita. Nah, ustaz pun apa nggih istilahnya pun luluh. Lah kula niku ndek mriki niku nabrak tiyang. Tiyang niku sing kula tabrak niku masuk rumah sakit. Kula nyuwun tulung panjenengan, kula pun sang diparisan. Ustaz itu mau bentuk tagelan ya. Lah butuhe pinten? Nggih mboten kata-kata kali atus mawon.
Ustaz wong mboten kagelan, sampun nggih. Mungkin lancar nggih, mungkin di ketemu niku gawake oleh-oleh kali dongake nggih. Seneng. Oh. Lah seminggu moro meneh. Assalamualaikum Pak Ustaz. Ya. Dereng napa-napa. Ya Pak Ustaz, Pak Ustaz. Oh, niki kula pun judeg lho. Kok dereng-dereng kok judeg pripun? SPP ra kula niku nunggak 3 sasi. Lah mboten panjenengan tulung itu pripun kula? Ustaz ya mung mboten tagelan nggih. Lah utane ten pundi? Lah dhewe kula niku nabrak tiyang niku ra sing ngijoli, sing nambake. Kula niku kentekan sangu. Lah iki gendang anak kula niku SMP-ne teles. Anu dereng nunggak dereng bayar. Lah pinten sasi 3 bulan. Ustaz ya jujur meneh. Oh nggih, mugi saged dibayar SPP putrane. Nggih. Lah kok lek telung dina ora meneh. Ya kan yo elok tenan to niku. Pripun Pak Ustaz? Lah anu niku kula niku jane nggih pun usaha mriko-mriko niku kula niku dina-dina dodolan pentol. Bareng dhewe ditabrak tiyang niku lha kok pentol alat modale kula telas niki ajeng anyaki dagang neh pun kentekan modal. Ajeng ngubengke sak ubengan niku mboten enten modal pripun iki. Lah niki ustaze nggih jenenge wong menungso nggih. Susah ngitung rokok takok ora to Mas. Jenengan iki dulur ora to? Mosok 2 minggu bener kok kene ping 3. Dulurmu nek ndi? Ya kan tem rokok. Wah, akhirnya kaya ustaze niku dipoto, Pak. Foto sebagai sak kampung. Aja nganti nek ketemu wong iki ndang dicekel. Ki ngapusi senengane. Niku al-ihdaru minal fitnah. Boleh. Iki lho, monggo ana DPO ini, itu kan ngapusi ya sing bareng ditelusur mriki ngapusi mriko. Ceritane padha. Tabrakan. Ya lho sing ditabrak mati. Tilik. Lah niku padha ceritane. Kok 200 untuk 300 untuk 500. Kathah korbane kathah. Nah, membicarakan sesuatu yang seperti itu tidak apa. Kenapa? Al-ihdaru minal fitnah. Mewaspadai, melindungi masyarakat supaya tidak terjadi korban. Yang kelima, al-mujaharah. Jadi orang yang berbuat dosa tapi dosanya diumumkan itu halal untuk digibah. Itu minta dosa, ning difoto, di-share ke Facebook, di-share, diumum-umumke. Itu halal untuk digibah. Tidak apa-apa. Nah, karena salah satu sabda Rasulullah SAW, kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Setiap umatku itu diampuni kecuali orang yang berbuat dosa terang itu tidak dosa itu dunia isin, tapi malah diworo-woro, diumumke, di-share, difoto. Setiap umatku diampuni dosanya kecuali orang yang berbuat dosa terang-terangan. Di malam hari dia berbuat dosa, Allah menutup airnya, tapi ketika pagi hari dia bercerita dengan bangganya. Aku ndek entek sampe nih, cerita. Ini jenenge mujahad. Dosa orang yang begitu itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa kok ditutupi malah dicerita-cerita. Nomor 6 adalah at-ta'yin. Ta'yin itu menyebut keburukan orang lain untuk memperjelas. Contoh, yang saya ambil contoh misalnya. Ajeng panjenengan ajeng madosi sederek utawi rencang ten kampung mriki. Pak, ana dalemipun Pak Agus niku pundi to? Lah sak kampung iki Pak Agus enten gangsal. Ngapunten saestu Pak Agus ingkang piyantunipun ra dicendhek kok lho. Lah, kan karakternya beda-beda, cirinya beda. Sing paling ciri yang paling menonjol dalam diri seorang Pak Agus itu piyantune cendhek rada lemu nika. Oh nggih. Oh nika, nggih. Nah, kalau dia punya ciri khusus, nah itu disebut. Itu boleh. Kenapa? Karena tanpa menyebut ciri khusus tadi, kita nggak akan ketemu kata yang limo. Nah, kok lemu? Niku nggih lemu. Pinter, niku nggih pinter. Loh. Aku kata-kata, sing telu nggih kata-kata. Nah kan susah.
ciri khasnya apa itu? Sing rada riwi, lah itu mesti ketemu. Oke. Ini ya. Yang ketiga, burung gagak Bapak Ibu. Burung gagak itu kalau ringkas mawon. Burung gagak itu banyak pelajaran dari burung gagak Bapak Ibu. Oke. Yang pertama, burung gagak itu termasuk burung yang diperintahkan untuk dibunuh. Ya, salah satu indikasi hewan itu haram dimakan adalah hewan yang diperintahkan untuk dibunuh. Ini kita singgung manuk gagak. Betul kan? Kita ngomong yo manuk gagak. Pelajaran pertama dari burung gagak. Waktu kemawon rinciane. 1. Di zaman Nabi Nuh, nalika Kanjeng Nabi Nuh damel napa niku? Prau nggih. Niku manuk gagak iki didhawuhi kali Nabi Nuh dalam sebuah riwayat. Niku nalika banjir bandang, manuk gagak iki didhawuhi kali Nabi Nuh. Gagak, ayo muter rono. Diken mreksa daerah pundi sing pun kelep, daerah pundi sing kira-kira dereng kelep, rupa kan keliling, kan mreksa. Nah, manuk gagak ini mabur tujuan utama ini ku didhawuhi kali Nabi Nuh kan reksa. Lah bareng mabur terus ketemu napa niku batang. Nggih, ketemu batang. Lah kok saking asik mangan batang niku lali tugase. Nabi Nuh itu kan teni manuk gagak iki dinteni laporane kok ora mulih-mulih. Malah asik kalian mangan batang niku mau. Niku karakter pertama, ya. Jadi nek enten panjenengan, nyun sewu iki, nyun sewu, umpama ibu-ibu, Pak, tulung tukono gas kono to, Pak? Oh iya, Bu, ning dinten warung. Tuku gas karo warung bareng tekan jagongan, Bu ngenteni teng omah niku. Wah, Pak iki ndi tuku gas ra mulih-mulih. Malah kecantol ning warung jagongan karo sore. Berarti manuk gagak. Lah tujuan utamanya bukan ditumbaske, malah kleru jagongan yang warung. Aduh. Malah tuntek kerang lagi piye to lagi. Jadi orang yang lupa dengan tugas utamanya. Kita diciptakan oleh Allah Ta'ala di dunia ini dalam rangka liya'budun, beribadah kepada Allah. Lah kok kita ini gandrung kali dunia lali ibadah, berarti manuk gagak. Anda dijak pengajian repot, gitu? Jak pengajian repot, dijak pengajian repot. Mungkin dengan gaya repot terus harus tahu. Mungkin berarti kan bar subuh teko jam 2 bengi kleru terus. Dengan alasan repot kok, gitu? Milo, kamu jadi manuk gagak. Tujuan utamanya nopo sih nembe yang niku. 1, ini pelajaran pertama dari manuk gagak. Insyaallah tadi mungkin ada sing manuk gagak. Nomor kali, Bapak Ibu, pelajaran kedua. Manuk gagak niku napa niku ngendok. Nggih, pun nate mirsani ngendoke manuk gagak. Dereng, kula nggih dereng. Dadi ngeten Pak. Manuk gagak niku ngendok, nek pun ngendok diengkami terus netes, Pak. Lah, nalika manuk gagak niku netes, niku kan dereng tukul mulune, Pak. Lah, babone niku ngerti lho, anakku kok ora ireng kaya aku. Wah, dudu anakku iki. Tinggal lunga, Pak. Lho, manuk gagak anu. Enten mboten? Barang anake lahir tinggal lunga iki. Waduh, tak tangisi ya, Pak. Dudu anakku. Ora ireng kaya aku kok. Kan ngoten. Tinggal lunga. Nah, logika kita akan mengatakan, manuk gagak sing nembe terus mati kok. Nembe lahir tinggal lunga. Mbok aneh kok. Pripun? Akan mati. Tapi Allah Subhanahu wa taala, ya, innallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamla. Sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan kita dan Allah pasti menjamin jatah rezeki kita. Maka para ulama mengatakan bahwa rezeki manusia
manusia itu ada dua jenis. Yang pertama adalah rizqul mutlak, rizki mutlak, rizki yang tidak perlu bekerja. Mboten sah obah ning mama, mboten sah nyambut gawe ning rezeki teko dhewe. Panjenengan ketatos boten? Pun ate ngasih dereng? Oh dereng. Panjenengan nek sonten-sonten lho ya, Pak. Sonten-sonten lenggah, bebas siram panjenengan lenggah teng empel. Kene tadi. Assalamualaikum Pak Di. Salam, ini enten syukuran. Loh, jenengan mboten enten pundi-pundi diterima rezeki kok. Lah niku lho. Ya. Jadi ada kategori rizki yang kita tidak perlu berusaha, tapi rizki itu datang dengan sendirinya. Gitu. Termasuk ini tadi. Manuk gagak sing nembe nentes niku dereng saged ceker. Dereng ngerti kok. Etan dul kula-kula mboten ngerti kok. Tapi Allah, karena Allah mencipta kita, Allah menjamin jatah rezeki kita, Allah menghadirkan kulitnya anak burung gagak yang disebut dengan bughas. Itu mengeluarkan bau aroma manis. Kulit burung gagak, anak burung gagak tadi yang keluar aroma manis tadi mengundang datangnya semut. Semutnya teko dhewe, Pak. Diundang Gusti Allah. Loh, ya teko dhewe. Lah semutnya teko tul. Semut teko tul meneh. Dina-dina gawean nggo nutuli semut. Nah, niku rezeki mutlak. Nggih. Diundang dening para ulama di sana, di Suriah sana, mereka berdoa kepada Allah, Allahumma rzuqna kama turzaqul bughasu. Ya Allah, limpahkan kepada kami rizki sebagaimana Engkau limpahkan rizki itu kepada anak burung gagak. Orang nyambut gawe rezeki teko dene. Kasih mboten marem ya, Pak. Mosok rezeki ora nyambut gawe ora marem. Jadi jenis pertama, inilah pendapatnya Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas mengatakan bahwa wa ma min dabatin illa 'alallahi rizquha, dan tidak ada binatang melata pun di muka bumi ini kecuali pasti Allah jamin rizkinya. Maka berdasarkan ayat ini Imam Malik mengatakan rizki itu tidak berusaha. Amun dibatasi ini baru pendapat pertama dari Imam Malik. Nah, terus bareng anak burung gagak ini mau empon nutul suwe ning suwe, gitu. Dangu ning dangu, tukul nune, kan ngoten? Nune tukul dadi ireng. Lah, napa mau indhoke wau matur. Anakku tenan kok. Mas ireng anakku tenan. Nanti kita nih Pak, yang mana gagak? Oke. Nah, saya lanjutkan dulu jenis rezeki yang kedua. Imam Syafi'i mengatakan bahwa rezeki itu harus dijemput. Rezeki tidak mutlak, tapi harus ada usaha. Itu menurut pendapat Imam Syafi'i. Kenapa? Karena menurut Imam Syafi'i, ya, tidak ada rezeki gratis. Rezeki itu ya harus ada usaha. Makanya para ulama mengatakan rizqul muqayyad, rizki yang terikat. Suatu hari Imam Syafi'i, selepas sholat subuh, beliau berzikir. Sehabis berzikir beliau keluar rumah. Ketika keluar rumah, bertemulah Imam Syafi'i dengan seorang petani apel. Kepanggil kali petani apel, jubatan apel nembe panen. Imam Syafi'i tanglet, panjenengan apa nembe panen? Oh nggih. Umami kula ngewangi saged boten monggo. Nek ajeng ngewangi kula monggo. Diwangi. Imam Syafi'i ngewangi boten suwe. Ngewangi ngundoh apel. Terus barang pun rampung, Imam Syafi'i diparingi opah apel. Diparingi opah. Imam Syafi'i terus berkeyakinan, nah
opah iki engko tak gawa ning daleme Imam Malik. Ben Imam Malik pirsa, nek rezeki kuwi ora berlungguh kudu usaha. Aku menang aku. Ngoten. Imam Syafi'i dibetok oleh-oleh apel laut dibetok teng daleme Imam Malik. Ketika sampai di rumahnya Imam Malik masih di masjid. Saya ngaji. Sampai waktu duha itu beliau masih di masjid, masih berzikir, masih ngaji. Assalamualaikum, ya Imam Malik. Waalaikumsalam. Masya Allah. Imam Syafi'i ya. Alhamdulillah Imam Malik. Kulo ndenjing salat subuh jamaah. Terus kulo zikir, kulo maca Quran, kulo metu usaha golek rezeki. Ternyata tenggalan enten ngomong panen apel, kulo usaha ngewangi maneni apel. Goro-goro kulo usaha, kulo entuk opah apel. Niki apel kulo paringi panjenengan. Imam Malik jawab, alhamdulillah Imam Syafi'i, aku ben besok yo nang kene kira nyambi. Orang nyambi aku yo ngaji nang kene dikira alhamdulillah diparingi rezeki. Bingung ta Imam Syafi'i lho. Lah terus bener sing piye? Imam Syafi'i meyakini bahwa rezeki harus dengan usaha. Imam Malik ora usah usaha bisa rezeki. Milo ampun disetok bahwa para ulama kemudian menyimpulkan rezeki itu ada dua jenis. Ada rezeki yang tidak perlu usaha, ada rezeki yang harus dijemput, terikat dengan usaha. Usaha itu kata apa? Sekolah, gitu, nikah, sedekah, itu sebab datangnya rezeki. Bahkan ada ulama yang menggambarkan rezeki itu seperti orang yang sedang kayak dene tiyang ingkang ngiyup ten ngisor wit pelem. Enten sing nggur jagake rezeki mutlak, aku tak rasa ngopo-ngopo ngenteni pelem diglok. Iya dheweke angsal pelem pangan sodot, kurang sodot. Gitu. Ya niku trimo nunggu tok mboten usaha. Nek enten sing jang mbot wah nganggo ngenteni kaya ini ya sak mantuk iki. Golek duweter senggok wae. Sekolah sing dhuwur. Ben iso nyemplok rezeki sing akeh. Gitu. Ngoten niku. Jadi tidak bisa kita nafikan yang lain. Dua-duanya. Niki. Kemudian pelajaran ketiga dari burung gagak. Burung gagak itu di masa jahiliyah itu jadi simbol syirik. Masa jahiliyah kalau dia mendengar suara burung gagak berbunyi, berbunyi 2 kali, itu pertanda burung. Manuk gagak manggung ning loro. Waduh, enak apa iki? Saat ini mboten namung manuk gagak, Pak. Manuk prilili. Prilili. Wah, pun bingung nih, Pak. Sing mati sapa iku? Manuk gagak mabur iku ndelik ning kabeh, Pak. Jadi nek diliwat manuk gagak dari mati. Nek ora diliwat yo mati kok. Namanya tiarok. Tiarok itu tatoyur, ya. Enak kupu-kupu mabur, nek tamu lho. Nah itu, makanya itu termasuk bagian dari tatoyur. Keyakinan yang tidak ada dasarnya, bukan mesti. Tatoyur tiarok. In at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Rasulullah mengatakan, tiarah percaya kepada burung itu termasuk syirik. Kalau zaman Arab, zaman rumiyin, ajeng dagang itu manuk cekal diburke. Mane mabur kidul, rezekine nang kidul. Mane mabur ngulon, rezekine nang ngulon. Lah mane mabur ngumbul terus kami gak nunjuk. Bingung. Nasi dodol ae. Nah itu tiarah. Nggih. Nomor sekawan. Langsung mawon nomor sekawan cecak. Karakter buruknya cecak itu jelek, Pak. Cecak itu termasuk binatang yang diperintahkan untuk dibunuh. Jadi penjenengan enten cecak, ya jadi kanggo karet itu untuk ganjaran. Bahkan Rasulullah menyebutkan barang siapa yang memukul cicak dengan 1 kali
kali pukulan dia mendapat pahala sekian. Dia pukul dengan 2 pukulan dia mendapat setengah dari sekali pukulan. Dia memukul cicak dengan 3 kali pukulan dia mendapat pahala setengahnya dari yang 2 pukulan. Berarti golek cicak itu ganjaran gede. Pun nate golek cicak. Nah, mira enten sing sabar tembak cicak nih kok. Nah, ini mau lempung nih kok. Kenapa kok cicak itu termasuk burung? Binatang yang diperintahkan untuk dibunuh? Karena Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadisnya, An Ummi Syarif radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bi qatlil wazabi wa qala kana yanfuqu ala Ibrahim alaihissalam. Kenapa Rasul perintahkan cicak dibunuh? Karena dia dibunuh itu dulu pernah terlibat dalam kasus ketika Nabi Ibrahim hendak dibakar. Ada 2 binatang. Binatang pertama cicak, binatang kedua semut. Cicak ini ngerti, geni bulat-bulat ajeng ngobong Nabi Ibrahim. Cicak yang medun melu nyebul supaya geni tambah gede, tambah gede, tambah gede. Cicak. Semut ngerti, Nabi Ibrahim harus ngobong. Semut golek embun disunggi, melayu ketemu kali cicak. Mot ngopo ya? Aku nggawa embun. Aku ngopo? Aku manteni geni sing bakar Nabi Ibrahim. Cicake arep ngopo? Bali sakmono kok geni sakmono. Ora penting. Sing penting do ngerti nek aku bolone Nabi Ibrahim. Mila membunuh cicak itu diperintahkan, membunuh semut itu dilarang. Nah, semut nika kira-kira jangan dikawat semut, jangan pateni kabeh sing nyawat apa? Dah ngele. Nggih. Lah nyokot siji nyokot kabeh. Dibolehkan kalau memang dia menggigit. Nek mboten diampun dipejahi. Nah niki yo mboten saged milah-milah antarane sing nyokot karo sing mboten ya repoten iki. Terus yang selanjutnya, meniru unta saat minum. Unta itu punya kebiasaan minum itu tanpa ada jeda. Kayak jenengan pas ndaut bikin sak anu di hop mboten aku manedang ya, Pak. Nah, itu cara minumnya unta. Maka yang benar adalah cara minum yang benar adalah sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan, la tasrobu wahidan kasurbil ba'ir walakin isrobu masna wa thulatha wasammu ila antum syaritum wahmadu ila antum rafa'tum. Janganlah kalian minum sekali tegukan seperti minumnya unta, akan tetapi minumlah 2 kali atau 3 kali. Sekali minum, minum lagi, bernapas lagi, minum lagi, bernapas lagi. Ampun koyo anu, ini koyo blodor terus ngene. Nggih. Salajengipun meniru unta saat sujud ini sami pirsa, nggih. Rasulullah SAW melarang kita kama ya bukul bait. Rasulullah melarang kita untuk turun sujud meniru turunnya unta. Itu ada 2 riwayat yang dua-duanya 2 pendapat yang dua-duanya boleh diamalkan. Ya, ada yang turun sujud itu lutut dulu, ada yang tangan dulu. Itu perbedaan para ulama. Ya, yang jelas itu kondisional, tergantung, sangat dipengaruhi oleh kondisi orang yang sholat. Ya, nek wong lemu kali wong kuwi tetep beda, Pak. Ya, wong lemu niku ajeng sujud niku napane iki. Tangane iki nggo tantangan. Dengkul sing beda nek. Nah, ini kondisional. Dua-duanya boleh. Ampun sampai jadi perselisihan itu di antara para ulama, ya, mereka sama-sama kuat, sah-sah saja. Lutut dulu atau dulu, lutut sah aja. Terus dari kasus unta yang tidak boleh kita tiru juga adalah unta itu suka mengkafling tempat sholat. Aku nek sholat kudu ning kono kae wae, ora entuk dinggone liyane.
Niku mengkafling tempat. Ya. Kenapa? Rasulullah SAW menyebutkan An Abdurrahman bin Shiblin qala nah Rasulullah SAW an-naqatil dzurab wa firasis sabwi wa ayyuqtina ar-rajulul makana fil masjidi kama yuqtinul ba'id. Dan Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah melarang meniru patukan burung gagak. Maksudnya ketika sholat itu sujudnya cepat sekali seperti burung gagak mematuk makanannya, saking cepetnya. Satu, tidak boleh Rasulullah melarang kita sholat cepat seperti patukan burung gagak. Satu. Yang kedua, Rasulullah melarang kita ketika sholat kita membentangkan tangan kita seperti binatang buas nyuwun sewu. Nalika bapak ibu nembe sujud, ampun sujud kados sujudnya anjing. Sujudnya anjing niku antawisipun epek-epek kalian sikut nempel kabeh, nempel teng lantai. Sikutnya diangkat, Pak. Kamu ditempelke. Ibu-ibu gimana diangkat? Agak rada mingkup. Bapak-bapak kan buka ngeten. Tapi intinya sikut ini amun nempel di lantai. Karena ketika nempel di lantai itu menyerupai anjing. Yang ketiga, Rasulullah melarang kita untuk mengkafling tempat sholat sebagaimana kebiasaan unta menderum. Dia unta itu kalau menderum dia niteni gone. Temriku, yo temriku terus. Ini nek salat itu ya pun dicing nggone niku. Ngono terus. Kene apa? Nyata penjelasan itu nyata. Yang pertama, apa kerugian? Apa kerugian ketika orang itu mengafling tempat? Kerugiannya apa? Satu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam juz Amma, saya lupa sekarang itu. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari itu tempat di mana kita berpijak, di mana kita beribadah, maka tempat itu akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lah nek awake dhewe salate yo ten mriku terus, berarti sing nyekseni sing yo niku terus tegel yo niku. Bener. Mila sunnahnya ketika salat ba'diyah, salat qobliyah ba'diyah niku pindah. Panjenengan kon salat niki, salat wajib rampung. Begitu mau ba'diyah mang pados apa malih liyane, ijolan kali kancane. Supaya semakin banyak tempat di muka bumi ini yang menjadi saksi kita bahwa kita pernah beramal saleh di situ. Ini yang pertama. Yang kedua, kerugiannya apa kalau kemudian orang itu mengafling tempat? Kerugiannya akan menimbulkan fitnah bagi orang lain. Lah aku iki jane pengen nang kono iki. Digoni bae terus kok gah bilang kok. Kan ngoten. Kecuali imam lho Pak, imam mau diprotes lho, imam bukan dulu. Niku ngendra protes sama golongan putih. Ya. Tuh. Ini analisanya seperti itu. Mila. Mengkafling tempat termasuk adab menghadiri majelis pengajian, sholat Jumat, kalian adab menghadiri jagongan itu mah bedake. Amun dipadake. Tasih kata kok tengen kula menika angge Jumat niku manggone golek sing sendenan saya. Teko dhisik dhewe niku mboten nggo ngarep. Golek sendenan. Lho, lha iki kok jagongan mau piye? Nah, jadi Bapak Ibu, ketika hadir di majelis taklim, hadir di sholat jamaah, hadir di sholat Jumat, itu rumusnya yang datang duluan duduk di depan. Kenapa? Karena ketika sholat jamaah, sholat Jumat, pengajian, niku mboten butuh jeneng Pak. Tapi nek jagong dengan jagong, nek jeneng tetep kang mburi ya. Lha Pak. Nggih nek jeneng tetep monggo ben ajeng Pak Lurah. Di jeneng. Lah jeneng ora di jeneng kok kok dhewe ora dikan ngarep kok. Tokne ae ya misal dang ya apa-apa. Tapi kalau pengajian itu rumusnya siapa datang duluan dia duduk di depan. Kenapa? Karena ketika kita tidak duduk di depan,
kita duduk di belakang, maka panjenengan yang tadi mestinya duduk di depan, tapi panjenengan duduk di belakang, panjenengan akan memunculkan dosa baru. Apa dosanya? Rasulullah melarang kita untuk melangkahi pundak saudara kita. Lah nek Jumatan umpama teko sik dhewe milih pengisor kitiran. Oh, milih pengisor kitiran. Aku nang ae. Padahal ngajengan sing kosong. Lah sing teko kene mungkin tetep moncang nggih, moncang nggih, Mbak. Wong melangkahi wong pinter mau. Padahal melangkahi pundak itu tidak diperbolehkan Rasulullah. Berarti kalau panjenengan rawuh gisik enggal-enggal manggon kajengan supaya tidak menimbulkan dosa baru. Ini ya yang berikutnya. Selanjutnya niki gagak saat sujud sampun mau selanjutnya bersuara seperti suara keledai. Niki dalam surat Luqman ayat 19. Rasulullah Allah SWT menyatakan waqsid fi masyika wa ghudud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamil. Sederhanakanlah kamu dalam berjalan, lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Ila samikta siyahat khimari fasta'id billahi fa innahu asyaitan. Jika kalian mendengar suara ringkik keledai, termasuk ringkik kuda, jika kalian mendengar suara ringkik keledai, maka fasta'id billah fa innahu asyaitan, maka segeralah mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kenapa? Fa innaha ra'a syaitonan, karena binatang itu sedang melihat setan. Jadi nek panjenengan mirang enten jarang lewat keledai langsung maca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berarti kiwatan itu karena setan. Sebaliknya, kalau kalian mendengar siakat dika, mendengar kokok ayam jantan, ya, fas'alullah. Jika kalian mendengar kokok ayam jantan, maka segeralah berdoa kepada Allah, karena ayam jantan yang sedang berkokok itu sedang melihat malaikat rahmat turun. Wah, milo nek manuk apa itu? Ayam jantan berkokok di pagi hari, kita pitik jagone kluro. Niku tandane malaikat nembe malaikat. Maka disunahkan untuk berdoa kepada Allah. Terus niki sampun sujudnya seperti sujudnya sampun yang ini berikutnya anjing yang terus menjulurkan lidahnya. Anjing yang terus menjulurkan lidahnya ini karakter tidak baik, tidak mau bersyukur, diparingi yo sing meleh. Boten diparingi yo meleh terus. Niku anjing, Pak. Diparingi balung meleh. Ya toh, boten diparingi yo meleh. Itu namanya orang yang tidak bersyukur. Artinya tidak qanaah. Terus yang berikutnya meniru ekor kuda saat mengucapkan salam. Bapak Ibu, ketika kita selesai ibadah salat, biasanya kita Assalamualaikum. Rasulullah SAW menyatakan, An Jabir bin Samurah qala Rasulullah SAW, alamatu amminuna bi aydikum ka'anna adnaba khayli syumsin, innama yakfi ahadakum ayyadahu ala fakhidhihi summa yusallimu ala hihi man ala yaminihi wa shimalihi. Rasulullah SAW melihat ada para sahabat yang ketika selesai sholat itu Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi Assalamualaikum karena kita tangan belum pakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ternyata itu pernah terjadi di masa Rasulullah. Rasul bertanya, kenapa kalian memberi syarat dengan tangan kalian seperti ekor kuda yang liar? Buntut jangan itu melayu kan? Buntutnya nggak kentang. Nah, kemudian para sahabat ada yang sholat, ketika sholat mengucapkan salam, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kata bukan?
Nah, Rasulullah mengatakan, kenapa kalian memberikan isyarat dengan tangan-tangan kalian seperti ekor kuda liar? Sebenarnya cukup bagi kalian untuk meletakkan tangan di atas paha, kemudian dia mengucapkan salam. Assalamualaikum. Kemudian Terus yang terakhir, tikus. Tikus ini termasuk hewan yang suka membuat rusak. Tikus itu kan budi-budi gawe onar, gitu. Ten sabin yo ngentekke tanduran, ten omah yo ngentekke gabah, kabel-kabel mobil dipreketi, wis pun napa-napa rusak gara-gara tikus. Nah, maka dia termasuk fawasik. Fawasik itu binatang yang diperintahkan untuk dibunuh. Ya. Termasuk tikus. Tapi kalau nyun tulung, nyun sewu di tempat saya itu masih ada wong anyar kali tikus, tikusnya pun dipateni itu ampun dibuang teradosan, Pak. Walah, mesake sing liwat. Wong jalan itu bukan tempat pembuangan tikus sebenarnya. Wah, sing wah tikus, itu sing agak-agak buat anggalan. Nah, langsung saya dipun apa golekne jogangan dipendem lah iki langsung saya. Menen radosan itu tetap ganggu tiang lewat. Bapak Ibu hadirin yang sami akan hormati, menika memilih dalil-dalil ayat lan hadis ingkang saged kawula aturaken magepokan kalih perilaku-perilaku binatang ingkang boten pantes dipun tiru. Kathah lepat anggen kawula matur nyuwun pangapunten saking kawula cekal. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.